Harga batu bara dunia menguat di Senin waktu setempat setelah sempat melemah dalam 2 hari sebelumnya. Penguatan ditopang penurunan produksi batu bara China yang menyentuh level terendah sejak September 2021. Dikutip dari Reuters, produksi batu bara China anjlok 10,1% secara tahunan menjadi 343,21 juta ton di Juli 2026. Penurunan terjadi di tengah pengetatan pengawasan keselamatan tambang setelah kecelakaan maut menewaskan puluhan pekerja. Berdasarkan data perdagangan harga batu bara Newcastle kontrak September 2026 naik 0,45 dolar Amerika ke level 134 dolar Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,64% di level 84,21 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,56% di level 16.834 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,43% di level 4.454 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,70% di level 4.855 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi komoditas pemirsa, harga minyak melanjutkan penguatan saat kesepakatan damai Amerika dan Iran masih jauh dari harapan. Harga emas naik untuk sesi ketiga beruntun didorong meredahnya kekhawatiran investor terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed. Sementara harga batubara menguat di awal pekan waktu setempat ditopang penurunan produksi dari Tiongkok. Berdasarkan data definitif, harga minyak dunia kembali menguat di Selasa pagi per pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Harga minyak Brent di 91,21 dolar Amerika per barel, naik 0,37%. Minyak WTI Amerika di 84,99 dolar per barel, menguat 0,58%. Kenaikan ini memperpanjang rally harga minyak dalam beberapa hari terakhir. Brent melonjak sekitar 10,6% dalam kurang dari 2 pekan. WTI menguat hampir 10%. Dikutip dari Reuters, penguatan harga minyak didorong resiko gangguan produksi dan distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah saat kesepakatan damai Amerika dan Iran masih jauh dari harapan. Harga emas naik untuk sesi ketiga berturut-turut di Selasa, didorong meredahnya kekhawatiran investor terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed di bulan depan. Selain itu, harga emas mendapatkan dukungan dari dolar Amerika yang masih melemah. Kondisi tersebut membuat emas yang dihargai dalam dolar menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Pasar kini menanti risalah pertemuan terbaru The Fed untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter bank sentral. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 0,4% menjadi 4.431,09 dolar Amerika per troy ounce. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip Reuters, Iran mengancam akan mengubah postur militernya menjadi lebih ofensif setelah upaya diplomasi untuk mengakhiri perang dengan Amerika mengalami kebuntuan. Seorang pejabat senior Iran mengatakan Teheran siap meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya jika jalur diplomasi gagal menghasilkan kesepakatan damai permanen. Di sisi lain, Iran akan melancarkan serangan militer yang tepat waktu dan presisi untuk mematahkan blokade laut Amerika apabila upaya diplomatik tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Washington tidak akan memperpanjang kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran. Dikutip dari Bloomberg, Goldman Sachs Group Inc. melalui Kepala Ekonom Bank Jan Hatzius mengatakan spekulasi pasar mengenai kenaikan suku bunga The Fed masih terlalu agresif atau hawkish mengingat inflasi di ekonomi Amerika sedang melandai. Goldman Sachs menekankan kenaikan suku bunga di pertemuan September kini menjadi sangat kecil kemungkinan karena data penjualan retail melemah, angka ketenagakerjaan mengecewakan, dan laju inflasi melambat. Di sisi lain, Hatzius berpendapat penetapan harga pasar untuk suku bunga acuan terlalu hawkish. Meskipun ekspektasi pasar menjadi kurang hawkish, Goldman menekankan masih ada ruang bagi penyesuaian posisi pasar tersebut untuk terus berlanjut. Dari Asia, ekonomi China mengawali paruh kedua tahun ini lesu dengan mencatatkan kinerja produksi industri dan konsumsi tercatat lebih buruk dari perkiraan. Produksi industri China tumbuh 4,5% secara tahunan di Juli 2026 melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% di Juni, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 5,0%.
Perlambatan terjadi di tengah melemahnya permintaan domestik serta gangguan cuaca ekstrim yang memengaruhi aktivitas produksi. Sementara itu, penjualan retail China hanya tumbuh 0,6% secara tahunan di Juli 2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 1,0% di Juni dan jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 1,5%. Perlambatan terjadi di Sumbang, penjualan mobil anjlok 17,0% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Ketua pilihan pemirsa rancangan APBN tahun 2027 yang telah disampaikan pemerintah dinilai membawa sentimen yang cukup positif bagi pasar modal Indonesia. Meski demikian, analis pasar modal menyatakan dampak positif tersebut belum otomatis mendorong re-rating indeks harga saham gabungan secara berkelanjutan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 dinilai membawa sentimen awal yang cukup positif bagi pasar modal Indonesia. Namun dampak positif tersebut belum otomatis mendorong re-rating indeks harga saham gabungan secara berkelanjutan. Head of Research RHB Sekuritas Andri Wijaya melihat target defisit yang lebih rendah, afirmasi peringkat investment grade, dan pipeline proyek yang semakin jelas dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Disiplin fiskal juga berpotensi menahan kenaikan yield SBN, menopang rupiah, dan mendukung valuasi saham yang sensitif terhadap suku bunga. Namun sentimen positif tersebut belum otomatis menghasilkan re-rating IHSG secara berkelanjutan. Risiko intervensi negara yang semakin besar, potensi masalah tata kelola, risiko eksekusi proyek, serta kewajiban kontingensi yang mungkin muncul dari pembiayaan BUMN dan jaminan pemerintah tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% cenderung ambisius. Pasar disebut merespon target ini sebagai sinyal kepercayaan secara jangka pendek sekaligus kehati-hatian dalam jangka panjang. Menurutnya, terdapat sedikitnya 3 hal yang perlu diwaspadai investor atas target anyar pemerintah pada 2027. Pertama, kesenjangan antara target pertumbuhan ekonomi 6% dan realisasi tahun ini, selisih yang ada merupakan lompatan yang ambisius. Selain itu, target belanja senilai 4.097 triliun dengan pendapatan 3.426 triliun juga disebut menyisakan defisit yang signifikan. Menurutnya, kualitas belanja seharusnya menjadi hal yang dikedepankan pemerintah. Sementara itu, senior market analis Mirai Aset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai bahwa sebetulnya target pertumbuhan ekonomi 6% dari Presiden Prabowo Subianto mampu menjadi sentimen positif bagi pasar saham secara jangka pendek. Selain itu, inflasi 2,5% dan yield SBN 10 tahun pada level 6,9% juga dinilai memberikan pesan bahwa pemerintah menginginkan kombinasi pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel.